UU P2SK itu memberikan payung bagi Danantara, di mana Danantara itu bisa tanpa batas menerbitkan surat utang berapapun nilainya, kapanpun. Undang-undang P2SK itu tidak mendefinisikan siapa-siapa investor yang boleh, investor yang tidak. Berbeda dengan teks amnesti di mana secara tegas dilarang dana-dana yang terkait dengan trafficking, narkoba, korupsi, dan terorisme. Ini comply dengan prinsip-prinsip AML dan CFT itu tadi, sehingga teks amnesti tidak membuat Indonesia dikucilkan. PPATK, Bank Indonesia, OJK, yang mereka selama ini bertugas menjaga integritas, kredibilitas sistem keuangan, peran itu menjadi nonsen. Bahkan KPK pun menjadi nonsen perannya. Saya korupsi, buru-buru uang itu saya belikan obligasi. Ketika KPK memproses saya, nggak bisa. Saya dilindungi undang-undang. Tidak bisa diproses kriminal, korupsi, dan lain sebagainya. Belum lama ini saya itu ketemu dengan sahabat saya, ekonom LPEM UI. Dia baru pulang dari jadi pembicara sebuah seminar besar di luar negeri. Kemudian dia paparan tentang situasi ekonomi Indonesia, outlook, begitu. Nah, ternyata yang menarik pada sesi tanya jawab itu banyak ekonom dari lembaga-lembaga besar yang justru mempertanyakan bukan tentang pemikiran teman saya, tapi tentang kredibilitas data. Data kemiskinan, kemudian data pertumbuhan ekonomi, dan macam-macam. Dari meeting dan dari cerita itu saja sebenarnya ya kita sekarang ini menghadapi sebuah defisit, yaitu defisit trust dari dunia internasional. Defisit trust karena data, defisit trust karena kebijakan yang seringkali muncul tiba-tiba tanpa teknokrasi yang jelas, kemudian defisit trust karena narasi pemerintah dengan realisasi di lapangan yang berbeda. Jadi ada begitu banyak defisit yang menurut saya menjawab, mengobati luka ekonomi ini menjadi semakin tidak mudah. Karena untuk mengundang investor masuk, itu tidak cukup hanya kondisi ekonomi yang menjanjikan, tapi trust itu seringkali bermain sangat penting. Dan problemnya kita defisit trust, pada saat yang bersamaan kita tidak defisit berita bagus. Nah, saya ingin memulai dengan membahas rupiah. Dihitung dengan berbagai formula, rupiah itu undervalued. Kenapa undervalued? Ya, karena investor, pasar uang itu memasukkan faktor distrust dalam nilai rupiah. Sehingga ketika BI rate dinaikkan, BI main intervensi, BI menjual swap currency dengan fee discount, rupiah sempat menguat, tapi kemudian turun lagi. Dan kalau kita lihat 6 bulan terakhir ini, hanya Thai baht saja yang lebih lemah daripada rupiah. Hampir semua mata uang lebih kuat daripada rupiah. Dan kita tahu, Thailand memang sedang menghadapi krisis politik. Kalau kita berbicara masalah indeks harga saham gabungan, juga begitu. Indeks jatuh, solusi yang ditempuh adalah solusi yang kosmetik. Mendorong BUMN, dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan buyback. Solusi yang secara kosmetik kelihatan cantik, tetapi justru menimbulkan infeksi. Bukankah permasalahan pasar modal kita itu karena likuiditas yang terbatas, floating yang terbatas, ini malah dibuat makin terbatas. Dan ketika indeks harga saham gabungan itu meningkat, sebenarnya pada saat yang bersamaan terjadi juga net sell oleh asing. Artinya asing keluar. Sejak buyback dijalankan 10 Juni 2026, ada net sell asing 7 triliun. Kemudian kalau kita lihat sepanjang 2026, ada 68 triliun. Dan kalau kita lihat kinerja indeks saham kita dibandingkan dengan indeks saham negara lain, tentunya kita patut untuk merasa kecewa, concern.
indeks kita turun 29%, sementara negara lain mengalami kenaikan. Saya tidak ingin membahas lebih jauh tentang indeks ini, tetapi ini menggambarkan trust dunia kepada kita. Belum lagi, kalau kita membahas masalah trust, gap yang lebar antara yield surat utang pemerintah kita dengan negara lain. Jadi, selisih antara yield SBN dengan tingkat inflasi, dengan yield US Treasury, itu terlalu lebar. Gitu. Negara lain yang ratingnya hampir sama, selisihnya sangat tipis. Bahkan banyak negara di ASEAN yang yieldnya lebih rendah dari US Treasury. Karena US Treasury sedang tinggi dan diperkirakan memang dalam waktu dekat akan mulai turun. Tapi kenapa kita selalu gap-nya lebar begitu? Ya karena masalah distrust. Saya pernah di bidang investment, ketika kita tidak trust kepada angka, yang kita lakukan adalah melakukan discount, pangkas value itu yang terjadi. Distrust yang lain, ini menurut saya sangat serius. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ketika banyak investor asing yang mulai menutup operation di Indonesia. Berita yang sangat hangat terakhir kan ada 2 perusahaan otomotif Jepang yang merelokasi pabrik ke Vietnam. Dan 4.000 tenaga kerja akan hilang. Dan mereka pindah ke suatu negara yang sesungguhnya merupakan saingan utama kita. Ini menggambarkan betapa kita kalah saing. Dan saya cukup intens berbicara tertutup dengan pimpinan multinational company, pimpinan perusahaan asing dari regional office. Kesimpulan saya, mereka itu sekarang sudah bukan wait and see, tapi attitude-nya sudah mulai cut loss. Jadi investasi yang dia lihat rugi, investasi yang berpotensi merugikan, itu dia akan cut, akan dihentikan. Mending pindah ke tempat lain. Jadi apa yang terjadi terkait 2 perusahaan Jepang itu sebenarnya hanya ujung dari gunung es yang kita perlu waspadai. Nah, situasi yang tidak pasti, regulasi yang tidak jelas, ini menimbulkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang sebenarnya ini seperti cancer bagi ekonomi kita, yaitu shadow economy, aktivitas ekonomi yang ilegal. Tadi Mas Eko sudah menyinggung ya, 20 hingga 30%. Kalau saya menggunakan datanya EY Global, itu Indonesia 23,8% GDP. Itu ukuran ekonomi ilegal atau shadow economy. Kita nomor 2 setelah India. Ini cukup tinggi, 23,8% ini. Dan ini meliputi dana-dana yang beredar karena bisnis narkoba, judol, pinjol ilegal, prostitusi, produk selundupan, ekspor sumber daya alam ilegal, korupsi, dan lain sebagainya. Dan ini yang nampaknya akan coba ditarik, dimanfaatkan untuk dana pembangunan melalui Danantara. Tetapi begini, ketika kita memfasilitasi jalan keluar bagi uang-uang haram, maka minat orang untuk meng-create rezeki melalui cara-cara haram itu makin meningkat. Kenapa? Ada pintu keluar. Selama ini kan mereka pusing, saya punya uang banyak, cash nggak bisa dibelanjakan. Kenapa? Karena kalau dicurigai PPATK bisa ditangkap. Tapi sekarang diberikan pintu keluar. Jadi yang saya khawatir ketika Undang-Undang P2SK nanti betul-betul berjalan, maka shadow economy itu akan menjadi pilihan yang menarik bagi banyak pihak. Nanti kita lakukan hitung-hitungan lah. Shadow economy itu tidak membayar pajak. Dibandingkan dengan ekonomi formal yang membayar pajak, itu PPh badan, PPh perorangan, PPN, pajak ekspor, impor, itu kira-kira bisa 30-40% yang dibayarkan. Sementara, kalau mereka menjalankan bisnis ilegal, kemudian masuk lewat Danantara, membeli obligasi, diampuni, diproteksi, itu cost-nya jauh lebih murah dari itu. Nanti saya akan tunjukkan hitung-hitungannya. Nah, kalau kita memotret pasal 50A, saya sepakat dengan Mas Eko tadi. Ini agak aneh. Dari sisi detail, dari sisi gaya penulisan, ini seolah-olah seperti sesuatu yang mendadak dicangkokkan. Karena tidak harmonis dengan pasal-pasal yang lain.
dugaan bahwa ini adalah pasal titipan oleh kelompok tertentu, ya itu sah-sah saja. Yang kita sering lupa, kalau kita baca detailnya, Undang-Undang P2SK ini, khususnya pasal 50A, ini seperti memberi karpet merah bagi investor hitam, baik dalam maupun luar negeri, untuk masuk ke Indonesia, membeli obligasi Patriot dan obligasi merah putih, dan mendapatkan perlindungan hukum. It's too good to be true bagi mereka, tapi faktanya it's a reality di Indonesia. Dan yang saya concern, kenapa ya namanya disebut Patriot Bond, merah putih bond gitu. Dan yang kita tidak boleh lupa, ini sebenarnya melanggar kesepakatan global, apakah itu AML ataupun CFT, yaitu anti money laundering atau countering the financing of terrorism. Ini adalah hal-hal yang dicoba dihindari oleh banyak negara. Saya ingat sekitar 10-15 tahun yang lalu, Singapura itu menempatkan diri sebagai hub bikin family office di sana. Dan kemudian tiba-tiba regulasinya diketatkan, progresnya di-stop karena ada indikasi masuknya uang-uang yang tidak benar. Tetapi Indonesia justru melakukan hal yang berkebalikan dengan yang dilakukan oleh Dubai, Abu Dhabi, Doha. Kita justru merelaksasi ini semua. Nah, siap-siap saja ketika kita memfasilitasi ini, maka Indonesia akan dikucilkan. Tidak hanya Indonesia, tapi juga Danantara. Karena SWF itu ada yang namanya Santiago Principle. Mereka hanya berkolaborasi dengan SWF yang lain yang menjalankan prinsip-prinsip Santiago Principle itu. Salah satunya adalah transparansi. Jadi hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, saya ingin membandingkan ya, secara neck to neck, head to head, antara UU P2SK dengan tax amnesty. Yang pertama, UU P2SK itu memberikan payung bagi Danantara. Jadi payung di mana Danantara itu bisa tanpa batas menerbitkan surat utang berapapun nilainya, kapanpun. Artinya apa? Ada demand yang continue terhadap uang-uang ilegal. Ya kalau memang demand-nya continue, produksi uang-uang ilegal itu juga akan continue. Ada demand, ada supply. Ini berbeda dengan tax amnesty. Tax amnesty, walaupun dulu kita sering kritik, tetapi ketika akan digelontorkan tax amnesty jilid 1, ada undang-undang. Dibahas secara terbuka di DPR, dikritisi oleh para ahli. Waktunya terbatas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dah selesai tutup. Ada tax amnesty di jilid 2, ya ada undang-undangnya. Dibahas dari tanggal sekian, setelah itu tutup. Minimal ada pertanggungjawaban politik dan hukum. Undang-undang P2SK ini adalah cek kosong kepada Danantara. Yang kedua, Undang-undang P2SK ini juga memberi perlindungan hukum kepada para peserta, investor yang terlibat. Kalau tax amnesty, ada yang dikecualikan, yaitu hal yang bersifat pidana dan korupsi. Itu tidak diprotek. Itu tulis salah jelas dalam undang-undangnya. Kemudian yang ketiga, ini menarik nih. Undang-undang P2SK itu tidak mendefinisikan siapa-siapa investor yang boleh, investor yang tidak. Hanya menyebutkan investor, termasuk peserta tax amnesty dan PPS. Seluruh investor itu masuk dalam kategori itu. Mereka yang masuk pernah terlibat tax amnesty dan PPS atau yang tidak. Jadi semua itu bisa masuk. Artinya berbeda dengan tax amnesty di mana secara tegas dilarang dana-dana yang terkait dengan trafficking, narkoba, korupsi, dan terorisme. Ini comply dengan prinsip-prinsip AML dan CFT itu tadi, sehingga tax amnesty tidak membuat Indonesia dikucilkan. Yang terakhir, Undang-Undang P2SK ini tidak wajib mendisclose siapa orang di balik layar. Tax amnesty itu harus mendisclose, walaupun ini tidak menjadi public information, tetapi Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan tahu siapa-siapanya. Nah,
Saya ingin menggarisbawahi bahwa Undang-Undang P2SK ini adalah produk hukum yang melanggar hukum. Ini tidak saja melanggar hukum, tapi juga mengebiri peran institusi strategis yang sudah kita pupuk, kita bangun lama. Apa itu? PPATK, Bank Indonesia, OJK, yang mereka selama ini bertugas menjaga integritas, kredibilitas sistem keuangan. Peran itu menjadi nonsen. Bahkan KPK pun menjadi nonsen perannya. Saya korupsi, buru-buru uang itu saya belikan obligasi. Ketika KPK memproses saya, nggak bisa. Saya dilindungi undang-undang. Tidak bisa diproses kriminal, korupsi, dan lain sebagainya. Jadi Kejaksaan Agung, KPK nanti dalam pemberantasan korupsi itu akan mandul. Saya melihat dampak buruk Undang-Undang P2SK ini lebih besar daripada kombinasi MBG, KDMP, Sekolah Rakyat. Kenapa? MBG, KDMP, Sekolah Rakyat itu it's about money, materi. Kita kehilangan uang. Tapi ini kita kehilangan integritas moral. Bayangkan, secara sadar negara memfasilitasi uang hasil prostitusi, uang hasil narkoba, uang hasil penyelundupan, korupsi untuk digunakan untuk membangun Indonesia. Uang haram itu nggak bisa dicuci. Yang haram dilakukan apapun tetap haram. Kita itu akan disuapi dengan uang-uang haram itu. Anak-anak SD akan menikmati MBG yang asalnya dari uang-uang tidak legal. Saya yakin orang tua di Indonesia tidak akan mau menjalankan itu. Nah, money laundry dengan adanya UU P2SK ini, senarionya banyak sekali dan sangat simpel. Saya coba membuat 3 senario money laundry. Investor hitam membeli obligasi Danantara, kemudian sudah ditunggu saja dia akan mendapatkan kupon 3% setiap tahun dan pokok 100% di akhir tenor, apakah itu 5 atau 10 tahun. Jadi saya melakukan hitungan simpel ya, kalau kuponnya 3%, kemudian cost of capital Danantara itu hitungan saya 8,16%, maka ya setiap kita, misalnya kita membeli obligasi Danantara ya 100 miliar, sebenarnya uang kita yang akan kembali ke kita itu sekitar 79,5%. Yang 21% kemana? 21% dinikmati oleh Danantara dalam bentuk bunga yang lebih rendah. Nah, hitung-hitungan tadi, kalau saya berbisnis legal, saya import harus membayar biaya masuk. Produksi saya harus membayar PPN, PPh badan kalau untung, PPh individu untuk karyawan. Ketika ekspor, pajak ekspor. Ditumpuk seluruh pajak itu bisa 30% lebih. Ya ini lebih rendah, hanya 20%. Kenapa nggak saya bisnis ilegal, nanti di laundry melalui Danantara. Ini dari sisi pajak jauh lebih rendah. Kalau misalnya kita beli obligasi yang 10 tahun, ya yang kembali ke kita 65,7%, yang dinikmati oleh Danantara ya kira-kira 24% gitu. Ini scenario yang paling simpel. Scenario kedua, kita sebagai investor membeli obligasi di Danantara, kemudian kita jual di pasar sekunder. Kalau kita membeli 100 miliar, hari berikutnya kita jual di pasar sekunder, kita akan dapat 79,5 miliar. Jadi langsung uang kita dipotong 20%, 21%. Dan bagi mereka yang terbiasa melakukan kejahatan, dipotong 21% itu kecil. Kenapa? Saya dapat proteksi, bebas dari tuntutan hukum. Plus kalau saya bisnis legal pun, total pajak yang saya bayarkan bukan 21%, 30%. Senario ketiga, money laundry. Saya membeli obligasi di Danantara, kemudian obligasi ini saya jaminkan ke bank. Supaya bank tidak menolak, bank Himbara. Dan saya akan mendapatkan kredit dengan jaminan obligasi. Saya macetkan saja kredit itu. Akhirnya nanti
Bank Himbara yang pegang obligasi Patriot Bond. Dan ini 3 dari ada begitu banyak senario yang mungkin dilakukan. Dan rekan-rekan Bapak, Ibu-ibu, ketika nanti family office akhirnya didirikan di Bali, maka ekosistem money laundering di Indonesia itu menjadi sangat lengkap. Kita pakai scenario 2, di mana tadi ya, yang cara sederhana kita membeli obligasi dari Danantara, kemudian kita menjual di secondary market. Dengan adanya family office di Bali, kita membelinya nggak langsung. Kita invest di family office, bikin family office, tidak perlu mendisclose nama. Kemudian family office yang membeli obligasi di Danantara juga tidak perlu mendisclose nama. Family office kemudian menjual obligasi yang dibeli tadi ke family office yang lain. Kemudian family office yang lain, investor hitam yang pertama sudah mendapatkan uangnya. Family office kedua itu kemudian menunggu obligasi ini sampai mature. Uang pembayaran kupon dan pokok obligasi akan dibayarkan kepada investor hitam 2. Bisa jadi family office 1 dan family office 2 itu milik orang yang sama. Investor hitam 1 dan investor hitam 2 itu pemiliknya sama. Jadi salah satu prinsip money laundry supaya tidak ketahuan itu strukturnya dibikin bercabang dan rumit begitu. Saya dulu pernah di hedge fund private equity, jadi memahami skenario seperti ini, tetapi demi Tuhan saya tidak pernah melakukan. Nah, and benefit Undang-Undang P2SK. Benefitnya, pemerintah mendapatkan dana murah dengan bunga 2 hingga 3% per tahun. Ya, adalah benefit, tetapi masa sih hanya dengan seperti ini mengorbankan hal yang lebih penting. Yang kedua, potensi capital inflow. Dari mana? Dari investor asing yang masuk karena ingin menikmati kemudahan yang disiapkan oleh Indonesia. Ada capital inflow. Jadi mereka bawa US dollar atau yen atau yuan ditukar ke rupiah, rupiah menguat. Dan jangan salah, di Indonesia ini ada banyak uang yang disimpan di gudang-gudang. Apakah itu Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah, yang jumlahnya banyak. Ada Singapura dolar, US dollar, rupiah. Dan mereka sangat berpotensi dan justru merupakan target utama untuk dibelikan obligasi Patriot Bond atau obligasi merah putih ini. Ini target pencucian. Dan ketika yang dibelikan itu adalah cash dalam bentuk US dollar atau cash dalam bentuk rupiah Singapura dolar, ini akan ada capital inflow. Nah, dalam proses penyusunan ini saya ketemu dengan 3 teman saya, mereka pengusaha besar yang juga politisi. Saya coba survei, Mas, ini kira-kira uang-uang haram yang di gudang-gudang itu jumlahnya di seluruh Indonesia berapa gitu, kalkulasi kasar gitu. Satu teman mengatakan 1.000 triliun, satu teman yang lain mengatakan 1.200, satu teman lagi mengatakan ya 1.000 triliun kira-kira. Jadi ini estimasi saja ya. Kita berbicara angka 1.000 hingga 1.200 triliun uang yang ada di Indonesia. Ini yang akan ditap oleh pemerintah. Belum lagi uang dari luar yang akan masuk. Tetapi cost-nya tidak kecil. Reputasi Indonesia runtuh. Tiba-tiba kita itu akan disamakan dengan British Virgin Island, Cayman Island, Mauritius. Kita nggak bangga lagi gitu sebagai negara. Investor hitam akan mengalir, investor yang bersih akan menghindar. Dana investor hitam itu tidak mungkin diinvestasikan di pabrik microchip, pabrik data center, lab AI, nggak mungkin. Mobil listrik nggak mungkin. Mereka ingin bisnis-bisnis yang kasat mata, bisnis-bisnis yang bisa dijual cepat. Jadi yang akan mendapat windfall ya tambang, kemudian properti, lifestyle, cafe, hotel, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ke daerah atau kemanapun ada hotel bagus, kosong tapi tetap beroperasi, ada di tempat yang eksotik, kafe mewah, kosong tapi tetap beroperasi, itu kemungkinan besar adalah properti, produk yang dibiayai oleh money laundering. Kemudian, Undang-Undang P2SK ini juga menjamin keberlanjutan ekosistem pencucian uang.
Ini menyuburkan korupsi dan shadow economy. Tadi prinsipnya ada demand, ada supply. Kemudian UU P2SK itu merusak institusi yang telah susah payah dibangun. Apakah itu BI, PPATK, OJK, dan KPK. Saya ingin mengkut statement Profesor Ihsan, Muhammad Ihsan yang bagus sekali. Dia mengatakan, pemimpin kuat itu cenderung merusak institusi. Tetapi institusi yang kuat itu cenderung membatasi pemimpin. Jadi kalau kita ingin membenarkan, institusi itu yang harus diperkuat. Kalau kita membiarkan institusi dirusak, ya ini akan muncul kerusakan-kerusakan yang saya boleh bilang permanen. Nah, Indonesia dan Danantara ini secara sangat kasat mata melanggar komitmen dunia. Danantara dikucilkan karena dia tidak dianggap menjalankan Santiago Principle. Indonesia dikucilkan karena dia tidak care dengan prinsip global terkait dengan terorisme, money laundering, dan lain sebagainya. Nah, slide terakhir, kesimpulan, rekomendasi. Saya bacakan saja ya. Yang pertama, Undang-Undang P2SK, khususnya pasal 50A dan Family Office, merusak ekonomi dan reputasi Indonesia. Jadi saya tambahkan di sini tidak hanya Undang-Undang P2SK tapi juga Family Office. Karena Family Office itu membuat uang-uang haram dari dalam dan dari luar bisa masuk tanpa perlu dikenal siapa yang membawa masuk dan dia bisa beredar bebas di Indonesia. Kemudian yang kedua, pasal 50A perlu dihentikan melalui yang pertama, dua opsi ya, menerbitkan perpres yang mengatur prinsip secara detail dan sesuai dengan prinsip global dan prinsip-prinsip moral. Jadi ketika pemerintah menyepakati setelah undang-undang ini keluar untuk aspek ini ada perpres yang detail merinci ini, fine. Yang kedua, melakukan judicial review. Karena ini melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan melanggar seluruh sila dalam Pancasila. Sila satu saja, ketuhanan yang Maha Esa. Uang-uang haram dicuci untuk pembangunan, untuk kasih makan anak-anak kecil, untuk membangun rumah ibadah. Ini menurut saya tidak benar. Kedua, Presiden Prabowo perlu punya PR tambahan ini. Presiden Prabowo perlu mengedepankan proses teknokrasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah values-based policy dalam menyusun kebijakan. Yang bagus menguntungkan tapi di luar value system kita, apakah itu Pancasila atau agama, harus dihentikan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang P2SK melanggar Santiago Principle tentang GCG, transparansi. Ini akan menghambat Danantara berkolaborasi dengan SWF Global Line. Nah, yang kelima, ini semoga sampai nih. MUI, NU, Muhammadiyah, KWI, DGI, mereka itu kan penjaga moral. Mereka perlu menganalisis ini dan mengeluarkan fatwa. Saya mengapresiasi MUI misalnya. Ketika proses penyusunan perpres jaminan produk halal, itu concern sekali. Sampai truk yang barusan untuk mengangkut babi, walaupun sudah dibersihkan, tidak boleh untuk mengangkut sapi. Karena ini akan haram gitu ya. Lemak babi setelah diproses dengan proses apapun, ya karena barang halal tidak akan menjadi halal. Ini apa bedanya gitu? Uang hasil prostitusi, uang hasil judol, narkoba, kemudian dicuci menjadi halal gitu. Nah, saya mendorong bapak-bapak di MUI, NU, Muhammadiyah, KWI, DGI itu menjalankan perannya sebagai penjaga moral. Kemudian kesimpulan terakhir, ide family office perlu dibatalkan. Mudorotnya banyak, manfaatnya hampir tidak ada.